baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang dipanggilnya beliau ke al-hadrah al-ilahiyah, itu beliau mengatakan yushaku an ud'a fa ujib. Sepertinya sebentar lagi aku diundang oleh Allah. Aku dipanggil oleh Allah dan aku akan menyambut undangan tersebut. Lalu kemudian terlihat kekhawatiran dari umat beliau saat itu. Nabi memberikan kabar yang bisa menenangkan mereka. Apa kata Nabi? Betul, aku akan tinggalkan kalian. Betul, sebentar lagi aku sudah tidak lagi ada di tengah-tengah kalian. Tapi jangan khawatir, kata Nabi. Karena inni tarikun fikumus tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahla baiti, atau dalam hadis yang lain kitab Allah wa sunnati. Betul, aku akan tinggalkan kalian, tapi jangan khawatir, aku sudah siapkan dua perkara yang kalau kalian pegang dua-duanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalau kita belajar ilmu mantik, ada namanya mafhum mukhalafah. Kalau megang dijanjikan oleh Nabi tidak akan tersesat, berarti orang yang gak pegang Al-Quran akan tersesat. Itu aja kuncinya. Gak ada lagi man hakama bihi adal. Orang yang mengambil sebuah hukum, keputusan dengan Al-Quran berarti dia telah berbuat adil. Ini sumber dari segala bentuk kebaikan. Nabi mengatakan, ini fa innahu hablun mamdudun minas sama'. Al-Quran ini tali Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Hai kalian yang cari keselamatan, pegang tali tersebut. Hai kalian yang menginginkan keselamatan, pelajari, dalami. Saya punya guru, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, Mustasyar PCNU Depok. Beliau pernah dalam sebuah ceramahnya beberapa bulan yang lalu menyatakan bahwa semua kita akan ditanya nanti di alam kubur, apa kitabmu? Selama hidup di dunia itu kitabmu itu apa? Pasti jawaban kita apa? Al-Quran. Tapi kata beliau, ada orang-orang yang nanti ketika ditanya dan menyatakan bahwa kitabnya Al-Quran, Al-Quran sendiri yang akan datang ke malaikat memberikan kesaksian dengan mengatakan, jangan kau percaya sama omongan dia. Bohong dia bilang saya kitab sucinya. Jarang dia baca saya. Sedikit sekali dia pelajari isi ajaran saya. Seringkali dia melanggar ajaran-ajaran saya. Kalau begitu kira-kira, kalau udah kejadian seperti itu kira-kira bakal selamat cuma gak tuh orang? Na'udzubillah min dzalik. Makanya sering saya bilang sama orang-orang itu, jangan sampai dalam satu hari mata kita terpejam dalam tidur malam hari sebelum memandang kepada Al-Quranul Karim. Kadang-kadang ada orang bilang, Habib saya udah capek banget. Biasa sih saya baca, cuma kemarin saya tuh capek banget. Pergi pagi pulang malam udah letih, udah gak mampu lagi baca Al-Quran. Terus gimana? Ya saya tidur. Saya bilang lain kali kalau begitu sebelum tidur buka itu Al-Quran, pandang tutup lagi gak apa-apa. Yang penting mata kita harus mandang tiap hari. Bagaimana kita bisa berharap mata ini bisa memandang wajah paling mulia, wajah paling indah, wajah paling tampan, wajah baginda Nabi, sedangkan kitab sucinya jarang kita lihat. Bagaimana kita mengharapkan tangan kita bisa berjabat tangan dengan tangan beliau, sedangkan tangan ini jarang sekali menyentuh kitab sucinya. Bagaimana kita ingin bercengkrama, bermuhadatsah, bermukalamah dengan beliau, sedangkan lisan ini jarang sekali melantunkan ayat sucinya. Karena apa? Karena Nabi yang begitu baiknya sama kita, Nabi yang begitu cinta kasihnya kepada kita, sampai tidak jarang kaki beliau walaupun melepuh pada siang hari berjalan di atas panasnya padang pasir, tetap beliau gunakan berdiri memintakan maaf bagi umatnya, baik yang ada saat itu dan juga yang akan datang lahir bahkan sampai hari kiamat.
Kenapa beliau lakukan? Karena cintanya bil mu'minina raufun rahim. Beliau, Allah kasihkan sifat Allah. Engkau ini maha lembut kepada umatmu. Engkau itu maha kasih pada umatmu. Tapi ternyata kita jangan sampai lupa bahwa dalam Al-Quran dinyatakan Rasul yang begitu lembut ini ketika di hari kiamat nanti beliau akan mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, hari ini aku ingin mengadu kepadamu. Ingin mengadu apa wahai kekasihku, wahai Rasulullah? Aku ingin mengadu kepadamu ya Allah. Amanah yang kau titipkan padaku, kitab sucimu yang telah aku perjuangkan, keluargaku, sahabatku jatuh berguguran di perang demi perang, Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar dan perang-perang lainnya. Itu semua kami kerjakan demi memperjuangkan kitab sucimu ini. Ternyata sebagian dari umatku tidak mengindahkan Al-Quran. Sebagian dari mereka tidak menghargai Al-Quran. Sebagian dari mereka mengabaikan Al-Quran. Itu bayangkan, Nabi yang begitu kasih sayangnya sama kita sampai mengadu. Kenapa? Karena beliau sedih ketika melihat ada umatnya yang jauh dari Al-Quran.